orang itu berusaha untuk berbagi itu luar biasa. Apalagi pemandangan di sekitar Masjidil Haram, mulai jam 4 itu sudah hiruk pikuk menyiapkan menu buka, menata menu buka itu sudah luar biasa. Ya, sampai saya temuin juga, ini pengalaman yang menarik bagi saya. Ramadan adalah bulan yang dinantikan sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau Nabi Yakub itu punya 12 anak, maka Ramadan adalah Yusuf bagi 11 saudara yang lain. Masya Allah. Apa istimewanya Yusuf? Tentu Yusuf punya 14 keistimewaan dalam kitab Jawabul Kahfi karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Salah satunya Yusuf itu mau memaafkan dan melupakan. Dua kata ini tolong dicatat baik-baik. Memaafkan itu gampang, tapi yang sulit adalah melupakan. Meskipun memaafkan itu juga sulit. Di Indonesia ini ada orang kalah debat aja jabat tangan nggak mau, langsung hilang aja. Gitu. Ya, maka dari sisi ini bagaimana kita ada memaafkan dan melupakan. Maka bulan yang ditunggu-tunggu, buruh sahabat sampai 6 bulan menyiapkan untuk Ramadan ini. Kita itu mau nikahan aja, kalau persepsi aja persiapannya bertahun-tahun. Memilih gedungnya, memilih hari yang tepat, apalagi memilih cateringnya, souvenirnya, semua dress code-nya. Milih hari apalagi orang Jawa. Milih hari pakai wagi, paing, kliwon, lagi dihitung betul. Apalagi ini Ramadan. Dan Alhamdulillah hadir di hadapan teman-teman saudaraku, para sahabat surgaku, utamanya pemirsa El Kalam, Lembaga Konsultasi dan Kajian Islam, Ustadz Sigit dan juga Ustadz Thayyib, yang insya Allah akan bercerita tentang gegap gempitanya Ramadan di luar, karena sangat beda nuansanya. Di sini memang ramai marhabannya Ramadan, tapi hanya di banner, di spanduk. Jangan-jangan nanti saya curiga yang masuk surga hanya bannernya saja, karena yang marhaban itu tumpukan banner di surga sana, tumpukan banner, karena marhabannya hanya di, sementara sama yang bikin banner malah tidak marhaban. Yang masuk surga mercon. Ya malah jangan-jangan malah hiasan-hiasannya saja yang ini, jangan sama KTP-nya, karena KTP-nya Islam, yang punya KTP tidak mencerminkan cara Islami. Untuk itu saya sendiri dulu lama di Pakistan. Pakistan ini kalau Ramadan betul-betul puncak, di mana satu orang pesta makanan yang luar biasa, karena semua orang mengumpulkan makanan terbaik untuk dibawa ke masjid. Makanya kalau Ramadan itu nggak usah kerja, nggak usah apa, mahasiswa nggak usah mikir kiriman segala macam, sudah ke masjid aja, itu sudah makmur yang luar biasa. Saya dikasih kesempatan Allah untuk bisa merasakan bagaimana hidup secara utuh di kota Mahbatul Wahyi, kota di mana Allah turunkan Al-Quran, yaitu kota Mekah dan Madinah Munawwarah, Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Khususnya di bulan Ramadan memang istimewa. Jadi kalau di Indonesia pasar ramai itu menjelang Lebaran. Ya. Kalau di Arab, di Mekah khususnya, saya tinggal di Mekah ya. Kalau di Madinah sesekali saya kunjung sana, tapi lamanya di Mekah. Kalau di Mekah itu ramainya sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu pasar penuh, ramai. Mereka belanja kebutuhan 1 bulan sampai Lebaran. Setelah masuk bulan Ramadan, mereka tenang. Mereka fokus ibadah. Saya kurang tahu ya, karena saya sekali lagi tinggal di sekitar Masjidil Haram, di kota Mekah. Sehingga memang masyarakatnya aktif untuk ke masjid. Apalagi di 10 akhir bulan Ramadan, mereka itikaf sekeluarga di masjid. Ya, sampai nanti Lebaran. Ya benar kalau orang Arab nyebut Ramadan Karim. Ya, kenapa Ramadan Karim? Seperti sampaikan Ustaz Wijayanto tadi, orang itu berusaha untuk berbagi itu luar biasa. Apalagi pemandangan di sekitar Masjidil Haram, mulai jam 4 itu sudah hiruk pikuk menyiapkan menu buka, menata menu buka itu sudah luar biasa. Ya, sampai saya temuin juga, ini pengalaman yang menarik bagi saya. Ya, ketika jadi mahasiswa, tentunya mahasiswa itu pengen cari yang enak ya, menu yang enak, yang istimewa. Ya,
Next saya ketika tawaf sunnah gitu, saya ketemu seorang pemuda dorong bapaknya yang sudah sepuh. Oke lah, saya anggap angin lalu. Dan ketemu lagi setelah selesai tawaf, qadarul masa sholat maksudnya ketika sholat maghrib, sholat asar, samping juga dengan saya. Ya, beliau berkhidmah kepada bapaknya. Ketika menjelang buka, kita mahasiswa cari nih keliling Masjidil Haram. Ketika naik di lantai 2, 3, saya lupa, di sutuf ya, di roof yang paling atas, saya ketemu lagi sama beliau. Kata beliau apa? Assalamualaikum. Billahi alaika. Itu sumpah ya. Demi Allah atasmu. Engkau hendaknya singgah di jamuan yang kita siapkan. Lihat bapak saya yang sudah tua. Kita datang jauh dari Riyadh. Ke sini hanya pengen bersedekah untuk memberikan buka orang yang berpuasa. Ya. Mungkin menunya biasa tapi etikat baik, semangat orang ngemis gitu loh. Satu ya. Tak bisa bayangkan ya. Kalau di Indonesia ini kan masih banyak yang mencari kan ya. Daripada orang yang sedekah ngemis ini kan. Orang mau ngasih sedekah ngemis. Memaksa orang untuk mau diberi. Mau diberi itu kan luar biasa. Nah, pemandangan ini sebenarnya yang bagaimana kita bisa transfer di Indonesia sehingga benar Ramadan itu memang bulan-bulan yang mulia. Bulan karim itu artinya banyak berbagi ya. Banyak berbagi. Itu hal yang pertama yang saya tertarik. Betapa di bulan Ramadan orang itu benar-benar mengemis untuk orang itu menerima sedekahnya. Dan yang menarik ini yang saya sendiri unik menurut saya ya. Jadi begitu masuk 10 akhir, orang-orang Arab itu sunyi sudah, semua itikaf. Itikaf. Dan tidak ada istilah mereka baju baru itu tidak ada. Tidak seperti di Indonesia, puasa enggak bajunya baru. Makanya ada istilah laisal id man labisal jadid walakinal id man ta'at atau yazid. Yang berhak beridul fitri bukan yang bajunya mewah, tetapi yang ibadahnya bertambah. Harusnya seperti itu. Maka jangan heran, di 10 hari terakhir itu adalah harga hotel paling mahal di Mekah dan Madinah, karena seluruh orang Arab itu meramaikan Mekah dan Madinah. Maka kalau umroh di 10 hari terakhir itu peak season yang harganya melebihi haji reguler. Betul itu Ustaz. Dan lebih istimewa lagi karena mereka sholat tarawihnya 1 juz, dan yang membacakan itu adalah yang imami adalah Imam Syekh Abdurrahman Sudaisi, yang kadang doanya lebih panjang daripada ayat 1 juznya. Saya pernah mengalami itu sampai harus cari karena bertumbuh ke kaki kiri capek, kaki kanan capek, akhirnya kita sambil bersandar gini. Jadi sudah bacaan enak sampai tertidur-tidur gitu. Masa luar biasa. Dan doanya panjang. Di malam 27 ya? Di malam itu. Itu. Jadi saya cerita di 10 akhir, keunikan 10 akhir. Kenapa kok tidak ada budaya? Kalau di Indonesia ini kan justru 10 akhir orang sibuk kue, sibuk baju baru, tusuk macam-macam kan. Menukar uang baru. Di sana enggak ada. Di sana enggak ada. Semuanya fokus ibadah, semuanya itikaf. Saya tidak ngomong semuanya ya, tapi trennya itikaf. Trennya itikaf. Anak muda, anak kecil semua ke masjid pakai baju. Jadi lebaran itu enggak ada istilah baju baru. Mereka sibuk pasar-pasar enggak ada. Mereka ibadah. Kalau di Indonesia kan ramai saja. Habis itu salam-salaman. Di Arab Saudi kayak kampung mati. Saya kan bingung. Enggak ada opor, enggak ada sirup, enggak ada kolak, enggak ada takbiran. Unik. Jadi saya perhatikan, kenapa kok jadi kayak kampung mati? Oh, ternyata mereka capek habis itikaf 10 hari. Mereka tidur. Jadi salaman paling depan pintu aja. Itu mubarak, taqabbalallahu minkum paling gitu. Itu aja, terus mereka tidur. Nah, siangnya baru rame. Siangnya, malamnya itu baru kubulah-kubulah saudaranya pada datang makan-makan. Nah, maksud saya gini. Jadi di Arab ini substansi Ramadan dapat. 10 akhir ya cari pahala dong. Kan itu. Fokus ibadah. Enggak fokus yang enggak malah. Mengencangkan ikat pinggang. Iya. Bahkan lambungnya jauh dari lambungnya itu dekat dengan bumi, jauh dari bumi. Artinya dia sedikit tidur.
untuk Iya, iya. iktikaf itu, masya Allah biasa. Jadi- Ya, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi ya. Ya, jadi yang paling penting itu ya, Ya. tidak seperti tren di masjid di Indonesia. Justru begitu sudah 15 ke atas, trennya semakin sedikit jamaahnya. Ya. Karena sibuk tadi, Softnya semakin maju. semakin maju. maju sampai kadang-kadang yang adzan sekaligus yang iqamah sekaligus yang imam. Dan apalagi di masjid-masjid mahasiswa. Masjid-masjid yang di Jogja ini mahasiswanya sudah pulang semua, kadang-kadang yang adzan sendiri diimami sendiri. Adzan iqamah imami sendiri lagi. Masya Allah luar biasa. Ya, kenapa Ramadan kita tunggu-tunggu? Kenapa disebut sebagai kayak Yusuf bagi 11 saudaranya? Karena Yusuf itu dia tidak hanya memaafkan tapi melupakan tadi. Memaafkan gampang tapi melupakan susah. Yusuf sudah dibuang di sumur, dikira sudah mati, malah ngundang seluruh keluarganya. Dan dia tidak menunjukkan bahwa dia pernah dibuang gitu. Pahala dikasih hadiah, dijamu, bapak dan adik. Itu sulit loh. Kelihatannya hal yang mudah karena kita tinggal membaca sejarahnya. Tapi bagaimana Allah nanti bisa mengampuni kita dan juga melupakan semua kesalahan kita. Maka Ramadan panas yang membakar. Maka mudah-mudahan kita juga jadi persiapan sebagaimana kita terbakar dosa-dosa kita, sebagaimana yang dilakukan di Mekah Madinah, sebagaimana Ustaz Sigit sampaikan, bagaimana suasana untuk melangit. Kalau pengen dekat dengan langit harus jauh dari bumi. Iya, kalau selamanya di bumi terus nggak segera langit. Maka kita 10 hari terakhir kita semakin sebagaimana Rasulullah contohkan, semakin mengurangi jam tidurnya, bukan untuk begadang aja, tetapi betul-betul untuk menegakkan Ramadan, amal Ramadan.